Saya mengucapkan syukur terima kasih atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Dwi Guru Agung yang welas asih, budi jasa besarnya secun semu, dapat perlindungan dari ketiga Maha Guru Agung yang berada di Nirwana, atas didikan dari sesepuh, bimbingan dari guru penerang. Hari ini saya ada kesempatan untuk belajar bersama-sama. Salam sejahtera semuanya, semua umat dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ini hari kita belajar bersama-sama Luan I Xie El Pian bab 1 lembaran ke-5. Luan I adalah wejangan-wejangan dari Konfusius. Nabi Konfusius adalah seorang nabi yang welas asih, arif bijaksana. Nabi Konfusius mempunyai hati yang penyayang, menyayangi semua rakyat seperti menyayangi dirinya sendiri. Nabi Konfusius ingin semua rakyat bisa hidup bahagia, damai, tentram, dan sejahtera. Luan I Xie El Pian bab 1 lembaran ke-5 yaitu Ziyue Dao Qian Sheng Zhi Guo Jing Shi Er Xin Jie Yung Er Ai Zhen. Ziyue Dao Qian Sheng Zhi Guo Jing Shi Er Xin Jie Yung Er Ai Zhen思明意思。子曰道千生之国今世而信解庸而爱人思明意思。子曰adalah Nabi Konfusius bersabda atau Nabi Konfusius berkata, Tao Cheng Sheng Zhi Guo, memimpin satu negara dengan 1000 kereta tempur. Sheng adalah kereta tempur, Chen Sheng adalah 1000 kereta tempur. Kereta tempur pada zaman dahulu, satu kereta tempur terdiri dari 4 ekor kuda, menarik satu gerobak. Di atasnya ada 3 orang prajurit, di bawahnya ada 72 orang prajurit, di belakangnya ada 25 orang prajurit. Jadi satu kereta tempur ada 100 orang prajurit. Satu negara kalau ada 1000 kereta tempur berarti dia mempunyai 100.000 orang prajurit. Zaman dahulu satu negara ada 1000 kereta tempur dikatakan negara yang cukup besar. Jing Shi Er Xin, sikap sesama rekan kerja saling menghormati. Pembicaraan bisa dipercaya. Jing, sikap dan perilaku yang baik. Tekun bekerja. Bekerja dengan sesungguh hati, rajin bekerja. Kerja tidak bermalas-malasan ataupun asal-asalan. Nah, di sini dikatakan kalau kerjaan kita itu asal-asalan ataupun bermalas-malasan, tentu hasil kerjaan kita itu tidak akan bagus. Kalau kita dengan sesungguh hati mengerjakan pekerjaan kita, tentu hasilnya akan bagus dan memuaskan. Sin, dari tutur kata seseorang bisa membuktikan kepercayaan. Apa yang telah diucapkan, apa yang telah dijanjikan, tepatilah janji-janjinya dan ucap-ucapannya. Kalau kita bisa tepati janji, kita bisa dipercaya. Jie Yung Er Ai Zhen, hemat pengeluaran, sayangi sesama. Jie Yung, bisa hidup hemat, jangan berfoya-foya, jangan boros, bisa hidup sederhana. Beli sesuai dengan kebutuhan, bisa mengelola uang, memajukan ekonomi negara. Kalau ekonomi negara maju, rakyat hidupnya senang. Aizen, menyayangi sesama. Jika ada rakyat yang sedang kesulitan, kita bisa membantunya, beri dia semangat, beri dia dukungan. Seming isi, pekerjakan rakyat yang sepantasnya.
bekerja sesuai dengan jam kerja. Berilah pekerja sesuai dengan bakatnya. Berilah pekerjaan sesuai dengan ahlinya. Luân Yi Xie Pian bab 1 lembaran kelima, Nabi Konfusius memberi 3 prinsip perilaku. 3 prinsip perilaku bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sangatlah bermanfaat untuk kita. 3 prinsip ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Jing Shi Xin, bekerja dengan sesungguh hati, rajin bekerja, tidak bermalas-malasan, bekerja tidak asal-asalan. Kalau kita kerjakan sesuatu asal-asalan, tentu kerjaan kita tidak rapi. Kalau kita kerjakan dengan sesungguh hati, kerjaan kita pasti akan rapi dan hasilnya akan bagus. Sesama rekan kerja bisa saling menghormati, bisa saling menghargai. Perilaku yang baik, tutur kata yang jujur, dari perbuatan dan perilaku kita yang baik dan jujur, kita bisa dihormati dan dipercayai. Jie Yung Aizen, hemat, hidup sederhana. Janganlah boros, janganlah berfoya-foya. Belilah sesuai dengan kebutuhan. Kalau di sini hidup kita berfoya-foya atau boros, mungkin misalnya contohnya bisa pengeluarannya besar sekali. Contohnya kalau penghasilan kita 100.000, pengeluaran kita bisa 150.000. Karena hidup kita boros, kita suka berfoya-foya. Pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Kalau terus-terusan kehidupan kita seperti ini, tentu masa yang akan datang itu akan tidak berkecukupan atau kekurangan, karena kita beli tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita boros. Ada peribahasa mengatakan lebih besar pasak daripada tiang. Terjadilah hidup kita selamanya akan kekurangan atau tidak berkecukupan. Kalau kita bisa ubah hidup kita bisa hidup dengan hemat, ataupun kita bisa hidup dengan sederhana. Misalnya contohnya pendapatan kita 100.000, pengeluarannya 40.000, masih ada 60.000, kita bisa tabung 60.000 ini. Lama-kelamaan kita akan hidupnya berkecukupan, dari tidak berkecukupan menjadi berkecukupan. Ada peribahasa mengatakan hemat pangkal kaya. Belilah sesuai dengan kebutuhan. Sebetulnya kebutuhan itu sedikit, kemauanlah yang banyak. Dari kemauan-kemauan inilah membuat pengeluaran kita bertambah. Kalau kita bisa mengontrol kemauan-kemauan kita, tentu pengeluaran kita bisa berkurang. Marilah kita bersama-sama untuk mengurangi sedikit demi sedikit kemauan ini. Nah, di sini dikatakan kalau kita bisa mengurangi kemauan-kemauan kita, tentu pengeluaran kita akan berkurang. Kalau kita menuruti kemauan-kemauan kita terus, mungkin pengeluaran kita akan lebih banyak lagi. Nah, disinilah kita harus mengurangi sedikit demi sedikit kemauan kita bisa menguranginya. Aizen, sesama insan manusia mempunyai hati penyayang. Nah, di sini dikatakan semua insan manusia mempunyai hati penyayang. Kita bisa menyayangi semua orang, apalagi kita sudah mendapatkan tahu kita
sebagai muridnya Ikuan Tao, kita bisa memperkenalkan Ikuan Tao kepada semua orang, karena Ikuan Tao bisa menolong roh sejati seseorang. Di waktu masih hidup bisa terhindar dari bencana. Bahaya besar menjadi kecil, yang kecil bisa tidak ada, bisa merubah nasib. Menyayangi sesama insan manusia, mau semua manusia bisa bahagia ratusan tahun kemudian, bisa roh sejati seseorang bisa pulang ke nirwana. Inilah menyayangi sesama. Siming I Si. Kalau kita perlu bantuan dari orang lain atau minta tolong membantu kita melihat dulu orang itu sempat atau tidak, ada waktu enggak. Kalau dia lagi sibuk, lagi sedang bekerja, kita jangan untuk memanggil membantu kita atau menolong kita, karena kita menghalangi pekerjaannya, menghambati pekerjaannya. Dari saya cukup sekian dahulu. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Setelah kita mendengarkan kata-kata dari Nabi Konfusius, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita yang akan datang pasti bisa lebih bahagia lagi dan damai sejahtera. Saya mendoakan semuanya bisa sehat-sehat selalu, apa yang diinginkan semuanya bisa tercapai, seluruh dunia bisa damai, aman, tenteram, dan sejahtera. Terima kasih semuanya.